mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya? Uang saya unlimited. Hai guys, ubur-ubur ikan lele, film grafik mematikan muncul lagi le. Oke, kali ini gue akan membawakan sebuah film racikan ikan terbang yang dimana cuman di film ini kalian bisa melihat begunal yang dibilang salah juga kagak, dibilang bener juga bener. Lah, terus kenapa? Karena kebegunalannya terjadi akibat takut kehilangan suaminya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Cerita dibuka dengan sebuah kejutan oleh manusia berbatang bernama Nopan yang memberikan kabar istrinya kalau sekarang dirinya menjadi pengangguran akibat tak sengaja menjual separuh saham perusahaan ke orang asing, yang tentunya kabar itu langsung disambut dengan hangat oleh istrinya. Kalau bapak nggak kerja, kita mau makan apa? Karena ternyata bacotannya ini didasari dari kehidupan Gita yang udah biasa hidup mengsultankan akibat dulu ia menikah dengan Novan berawal dari jadi ani-aninya. Ibu udah terbiasa hidup mewah, semuanya ada. Kenapa justru hemat? Bahkan kini Novan dilarang tidur bareng dengan istrinya sebelum dirinya bisa menjadi kaya lagi, minimal berpangkat manajer atau kalau mau yang sederhana kerja jadi tukang parkir tapi di wilayah migacoan. Waduh, itu sih susah, harus demo dulu. Acuaks. Keesokan harinya, si Novan pun belum kunjung mencari kerja karena udah nyaman menjadi pengangguran sampai sang istri memaksanya dengan menggunakan sentuhan yang sangat family friendly. Heh pak, bangun! Sampai perlakuan emaknya dilihat oleh sang anak yang begitu gelis bernama Anissa, yang dimana akibat didorong ini ginjal bapaknya langsung bergejolak ingin menggantikan posisi jantung. Kita harus bawa ke rumah sakit, Bu. Bapak kamu itu udah di PHK, nggak punya duit. Buat makan aja susah. Beginilah guys, kalau kalian nyari istri good looking, tahu-taunya dapat good food checking. Hari itu juga si Novan cuman bisa rebahan santuy doang karena kagak bisa dibawa ke rumah sakit, namun anaknya berhasil mencari di Google tutorial sembuh dari penyakit dengan cara seperti ini. Kata orang-orang, lawan penyakit itu dengan makan yang banyak, Pak. Lah, dia lupa kata-kata maknya kali ya. Bapak kamu itu udah di PHK, nggak punya duit. Buat makan aja susah. Noh, gue ingetin dah tuh. Alhasil si lampir kembali hadir ke kamar untuk mengerosting suaminya setelah berhasil mengembalikan ginjal ke posisi semula, sekalian menyuruhnya cepet-cepet mencari kerjaan sebelum dirinya menjadi topi warga di kampung sana. Yang gue heranin, mereka nikah tahun berapaan anjing, punya anak yang umurnya udah siap dinikahin sama gua. Beberapa hari kemudian saat sedang nyaman menjalani penganggurannya, datanglah seorang woman yaitu Bu Sinta, istri dari teman Novan yang udah wasted akibat ketahuan mengoplos gas 3 kilo, jadinya seluruh kepalan tangan warga langsung bermeet and greet ria ke mukanya. Dimana kedatangannya bukan mau berkata nikahin aku dong buang, melainkan merekomendasikan Novan sebagai kepala bengkel usaha peninggalan suaminya akibat Sinta kagak ngerti otomotif, taunya isi bensin doang dan ganti oli. Itu pun ganti olinya jenis yang berbeda cuy. Sehingga di hari itu juga dengan menggunakan kehokian awal Februarinya, si Novan langsung menjabat sebagai kepala bengkel yang siap memblacklist para pelanggan wanita jika tak mau memberikan nomor WA-nya. A few moments later. Apa-apa ini? Nah lo bang, OTW tidur di luar kau? Dengan wajah ingin baku hantamnya akibat mengira suaminya habis melakukan pencoblosan, si Gita pun bodo amat meladeni mereka berdua dan ngambekkan masuk kamar sehabis kelar jadi ani-ani om-om pejabat, sedangkan suaminya masih kekeh bercengkrama dengan Bu Sinta tentang pekerjaannya. Nggak punya kerja salah, ditawarin kerja sama woman salah. Keesokan harinya saat Bu Sinta beli sembako, kebetulan buat gas 3 kilonya udah nyetok di rumah banyak, ia pun bertemu dengan para mama yang menanyakan, Bu, kok nggak pernah ngundang lagi ke rumahnya buat makan gratis? Pala bapaknya lah dikira nyari uang tinggal Dimana ketika Bu Sinta minggat dari sana agar tak bergaul dengan mama tukang minta gratisan, datanglah si lampir aka Gita ke sana untuk memberikan gibahan kalau kemarin Bu Sinta habis apel ke rumahnya menemui suaminya yang memang memiliki spek rudal begitu ganas di kampung sana. Bahkan katanya si Gita memiliki foto dan videonya meskipun dalam format 3GP. Ibu-ibu mau lihat buktinya? Nih aku tunjukin ya foto-foto. Ih, jangan. Saya nggak mau kena sial lihat foto begituan. Ya elah 3GP doang loh Bu, masih buram itu, santai aja aman. Alhasil akhirnya ketiga mama yang memang memiliki SDM dengan logo kurang ini percaya kebusukan Bu Sinta yang selama ini jarang orang ketahui nomor 3 bisa bikin melongo. Nah ketika begunal ini pulang, ia pun kembali berpikir posesif tentang suaminya. Waduh,
Berarti setiap hari mereka pasti bertemu dong. Gawat nih. Yang seketika ia langsung OTW bengkel Bu Sinta untuk mengecek keadaan suaminya akibat mengikuti isi pikirannya, dan saat sampai... Mas Bima, istirahat dulu, diminum dulu kopinya Mas. Makin kesalah lagi si Gita karena takutnya berawal dari nawarin kopi berujung saling kokop-kokopan di belakang bengkel, sehingga Gita pun langsung join ke Battalion of Dawn sampai ia lupa merubah settingan bahasanya. Maaf Mbak, tapi saya sama sekali nggak ngerti maksud Mbak apa. Ngomong apa coba? Dan setelah merubah settingan bahasanya, akhirnya para warga langsung berkumpul untuk menanyakan bacotan Gita ngerosting Bu Sinta yang kagak salah apa-apa. Bahkan dari bacotannya membuat beberapa minion ikutan mengeluarkan tutur katanya, mengatakan Bu Sinta dengan sebutan wanita kagak tahu diri. Ribet banget anjing tinggal di desa, dikit-dikit jadi bahan gibah. Daripada bertengkar di bengkel, Novan pun membungkus istrinya, membawanya pulang sebelum itu cangkem makin mengeluarkan demek-demek pengerosting handalnya. Bentar. Sejak kapan baju mekanik bengkel warna pernapian? Namun di tengah percakapan mereka, saat para bapak-bapak pengangguran datang, si Gita langsung bermuka dobleh dengan pura-pura tersakiti, sehingga mereka bertiga ini langsung menjadi pahlawan kesiangan dengan memberikan berbagai macam tutur kebenaran tentang nasib mereka bertiga yang ternyata udah menduda akibat istrinya mendua. Andai mereka tahu kalau Novan OTW menduda di akhir film. Hari demi hari saat Novan ingin berangkat kerja, Begunal Gita tentunya langsung melarang karena baginya lebih baik ikutan demo di Karawang minta infoloker yang kerjaannya nggak ada berduaan dengan woman lain ketimbang kerja di bengkel milik Sinta yang ujung-ujungnya bengkel itu malah jadi milik Novan akibat Sinta menikah dengan Novan, kata isi pikirannya. Kalau bapak masih anggap ibu ini istri bapak, cari tempat kerja lain. Sebenarnya dibilang salah nggak juga sih ya, namanya juga cemburu, mungkin saking sayangnya kali ya. Di sisi lain, bengkel Sinta pun udah di blacklist oleh para pelanggan karena istri mereka melarang servis motor di sana karena cuma bengkel ini yang menyediakan servis ganti oli. Akibat istri mereka begitu ambigu mengartikan kata-kata servis ganti oli, bahkan menurut kesaksian beberapa minion, bengkel ini udah menjadi bahan gosipan para mama seluruh dunia setelah seorang mama memposting di deep web tentang cerita hidup Bu Sinta yang buka bengkel berkedok mencari pasangan hidup. Tak berselang lama, datanglah Novan ke sana untuk mengajukan resign daripada perang rumah tangga part 3-nya terjadi, dan hal ini membuat Bu Sinta langsung menangis ria karena gini amat dah niat nyari uang malah dikira hunting rudal, begitulah dalam hatinya berbicara. Sedangkan dari kejauhan Gita juga berflikir ke sana yang lagi-lagi menilai Sinta sedang menjual air mata kesedihan agar bisa makin dekat dengan Novan. Nah, di siang harinya saat Sinta OTW pulang, Gita pun langsung mendatanginya dengan berkata di rumahnya sepi cuman ada Novan doang. Ya udah sekarang kamu cepetan temuin bapak Inisa, aku buru-buru mau ke warung ya. Raimku anget buang. Sehingga mendengar itu Bu Sinta langsung bergegas OTW rumah Novan yang katanya kesepian. Sementara Gita dari kejauhan udah mengintainya karena ketika Sinta masuk ke dalam rumah berduaan dengan Novan, goblok emang padahal di luar ada tempat duduk loh. Si Gita pun langsung mengunci mereka dari luar. Kemudian ia pun langsung mencari bantuan ke markas bapak-bapak yang sedang menantikan info lowongan jadi juru parkir liar terdekat. Dia nemuin bapaknya Nisa. Wah, ini gak bisa dibiarkan ini. Dan setelah berhasil mengasut SDM plus 62, akhirnya mereka pun gas OTW rumah Novan, berdemo di depan rumah mereka, sementara Novan di dalam, aduh. Kedengarannya kan mereka semua pada marah-marah. Mereka marah karena kagak kebagian jatah bang. Kala itu saat mereka menggunakan kunci cadangan untuk membukanya, surprise. Novan pun langsung ditarik untuk memberikan penjelasan kenapa harus sendirian berduaan dengan Bu Sinta, padahal kan ada kita-kita ini yang menduda, begitulah kata para minion. Sedangkan Gita tentunya langsung menjelma menjadi dobleh dengan pura-pura tersakiti sehingga Sinta langsung dibawa untuk dikik dari kampung. Ayo! Pergi kamu dari sini. Mereka yang berzina, orang lain sibuk ngurusin dosa orang anjing. Tak berselang lama, ayang gua pun pulang dari kampus setelah menerima berita bapaknya telah memencet tombol peluncuran rudal. Namun di tengah-tengah perdebatan antara anak yang kena hasutan minion goblok, dari dalam rumah emaknya pun udah teriak-teriak merasakan sensasi kepala seperti kena bogeman pace-pace kelas berat. Karena ternyata sakit kepalanya akibat mendengar suara azan. Beginilah rupa Saiton kalau staycation di tubuh manusia guys.
Beberapa jam setelah Gita diistirahatkan, padahal gue ngarepnya istirahat permanen, akhirnya ia pun udah agak enakan meskipun baru sadar langsung mengusir suaminya yang rudalnya udah terkontaminasi meskipun ia tahu kalau itu cuman akal-akalannya doang. Entah tujuan hidupnya gimana, gue pun gak ngerti anjing. Beberapa woman emang suka gitu cuy, nyakitin diri sendiri ya. Contohnya nanyakin mantan, awal dari peperangan cuy. Di hari itu juga saat Sinta ingin resign menjadi barudak kampung dan ingin pindah ke kota metropolitan, datanglah Bugunal Gita untuk mengucapkan salam perpisahan dengan memberikan tutur kebenaran. Kalian kenapa? Emang aku yang ngejebak kamu, hah? Namun sayangnya tuturnya itu berhasil diuping oleh seorang duda yang baru aja mau melakukan parkir liar. Budia, apa bener yang Budia katakan barusan? Hingga Gita yang ketar-ketir langsung melarikan diri dari sana, sementara bapak minion ini akhirnya menjelaskan ke para mama kalau selama ini Sinta dijadikan korban pengkambing hitamkan oleh Gita, sampai membuat namanya jelek dan dicap sebagai wanita tukang hunting suami orang. Makanya besok-besok kalau ada orang bener-bener mau bermadu ya udah biarin aja. Kan kita jadi dapat istrinya cuy. Sesat. Beberapa harinya lagi, berita mengenai kebegunalan Gita pun udah menyebar luas di kampung karena anaknya pulang-pulang udah memberikan kabar kalau para warga udah menggibah dengan satu topik, yaitu Gita tanpa ketawa karena kalau ketawa takutnya malah seperti Kunti. Heh, jadi kamu percaya sama omongan warga ketimbang sama ibu kandung kamu sendiri? Dimana berkat para warga udah tahu kalau Gita dalang dibalik semuanya, kini Novan pun udah mulai kembali kerja di bengkel Sinta, sampai membuat emosi Gita kembali mengecrot dari otaknya turun ke hati dengan langsung OTW baku hantam ke bengkel Sinta. Sayangnya saat di jalan ia berhasil menciduk Novan yang lagi silaturahmi dengan Sinta karena ternyata ia cuma pindah beberapa jengkal dari rumah lamanya. Keterlaluan emang si Sinta. Aku udah suruh dia pindah, makin berani ngobrol sama suami aku. Alhasil saat Novan udah mengucapkan wassalamualaikum, kini giliran Gita silaturahmi dengan memaksa masuk ke dalam untuk memberikan dorongan ala-ala pemain Smackdown. Sampai bawa aku kiri. Dimana tanpa ada luka sama sekali, si Sinta malah udah seperti orang koma, dibangunkan susah, nggak dibangunkan entar malah keenakan tidur. Terlebih lagi dari luar bersumunlah seorang NPC GTA yang kebetulan ingin numpang di WC Sultan milik Sinta, dan saat Gita mau minggat lewat pintu belakang, ternyata pintunya udah kekunci dan kuncinya ditelan oleh Sinta agar maling tak bisa masuk lewat pintu belakang. Namun untung berkat Gita mengaktifkan cheat jendela terbuka, akhirnya ia bisa kabur lewat jendela meskipun minusnya tangan Gita harus mengalami lecet pemakaian. Beberapa hari pun berlalu, para warga udah rame-rame kumpul depan rumah Bu Sinta karena merasa Bu Sinta kelamaan AFK di dalam rumah kagak keluar-keluar. Dimana dengan bantuan sang pendekar malam yaitu Hansip kampung sana, rumah Sinta pun langsung digerebek. Namun setelah mendengar suara wanita, akhirnya si Sinta berhasil diselamatkan yang padahal cuma diikat di kaki dan tangan doang. Dan dari kejauhan Gita yang tahu Sinta masih hidup, kini ia pun langsung ketar-ketir di rumahnya akibat Sinta banyak uang, tentunya sangat gampang membuat Gita kena hukuman. Nah, saat mau beli baygon, kebetulan Gita ingin bundir daripada staycation di dalam sel. Ia pun mendengar pergibahan para mama tentang Sinta yang baru aja habis kerampokan. Lah, kerampokan? Tapi di tengah pergibahan itu, si Gita berhasil mendapatkan info kalau Sinta dirawat di rumah sakit kampung, sehingga malam harinya ia langsung OTW pura-pura jenguk padahal ingin menyetorkan nyawa Sinta OTW akhirat. Sebelum mendelete nyawa Sinta, tentunya adegannya harus pidato dulu. Buset dah, kebiasaan sinetron banget anjing. Namun untungnya tanpa ada yang mengganggu, si Gita berhasil melepas selang bensin kemasan premium di cangkem Sinta, membuatnya langsung sesak nafas yang gua pun bingung. Lah, perasaan Sinta cuma dikurung di kamar, kenapa sampai dirawat di rumah sakit make bantuan selang pernapasan cuy? Dia itu cuma dikurung anjing, bukan korban kebakaran. Nah, di tengah persesak nafasannya, saat Gita udah loko dari sana, ada seorang suster yang melihat penampakan seorang woman akan OTW alam baka. Alhasil penelitian nyawa Sinta pun gagal dilakukan, sementara Gita udah full senyum akibat rudal suaminya akan menjadi milik Gita seutuhnya. Karena kalau Sinta gak kamu singkirkan, Sinta akan merebut suami kamu dan merebut kebahagiaan kamu. Saking sayangnya dengan suami sampai rela jadi MC di film azab. Ketika pulang, ayang gua pun berhasil mengikuti gerak-gerik emaknya sampai sebuah tragedi yang membuat BMKG pada tercengang pun terjadi.
Apalah ini, kesandung doang maki guling-guling. Dengan lebaynya si Gita harus guling-guling seperti babi guling. Sampai setelah puas guling-guling barulah para minion datang menolong si lampir yang kagak masuk akal ini. Aduh, lu bayangin dah di tempat sepi gini cuman modal teriak minta tolong doang langsung datang bantuan. Mana mungkin anjing, suara Anissa udah ngalahin nada dering Samsung. Cuman kesandung doang, buset langsung bisu. Itu tenggorokan kemasukan batu kerikil kah? Karena penyakit emaknya yang begitu newbie ini, hari itu juga ia dibawa ke rumah sakit meski suaminya kagak megang uang sama sekali. Terlebih lagi penyakit emaknya belum diketahui oleh dokter, sehingga Anissa memutuskan untuk GB pahala. Siapa tahu penyakit emaknya bisa dihilangkan dari muka bumi lengkap beserta emaknya sekalian. Gelap. Mohon maaf, Bu. Kami masih belum menemukan pemicu tremor yang Ibu alami. Oh, tentu tidak bisa ditemukan karena lu dokter gadungan. Baru aja kemarin gua lihat jadi korban bencana gempa bumi. Di sana rupanya si Gita udah bisa berbicara setelah seluruh kerikilnya dikeluarkan. Dan bahkan sekarang udah bisa berbacot ria kembali di hadapan Sinta yang datang menjenguknya. Lebih baik kita saling memaafkan dan bertobat, Mbak. Kamu aja yang tobat. Baru aja berbacot ria, malam harinya si Gita langsung kumat kejang-kejang seperti orang lagi keenakan. Dimana saat dicek oleh dokter, dokternya pun bingung harus berkata apa karena ia cuma ditugaskan memakai jas putih doang oleh sutradara. Pas masuk ke frame video, tahu-taunya disuruh jadi dokter. Alhasil daripada punya istri berpenyakitan, si Novan dengan GG gamingnya menuntun Gita untuk ke jenjang selanjutnya yaitu kematian. Ikutin Bapak ya, Bu. Astagfirullah. Malah dibimbing. Udah gak tahan ya bang punya istri baru. Dengan bimbingan itu akhirnya Gita bisa mengwastetkan diri dengan gaya melek dan sedikit nahan ketawa. Sementara sang dokter langsung mengatakan inna ilahi untuk menutupi gimmick tahan tawa dari Gita. Di hari itu juga saat proses suka duka dilakukan, tiba-tiba asap pun muncul di mana saat dicek keluar rupanya naga COC sedang menyumburkan apinya di genteng rumah Novan. Dan bukannya manggil damkar, kalian tahu mereka ngapain? Aduh. Mandiri sekali cuy. Setelah api di atas genteng itu padam, kini hal yang membuat seluruh dukun di Wakanda pada heran pun terjadi. Dukun di Wakanda aja kagak bisa transfer api cuy. Bahkan mereka aja baru percaya kalau hal gaib gini bisa beneran ada. Soalnya kan sebelumnya mereka cuma gimmick doang. Cuaks. Ketika api itu udah dipadamkan, akhirnya proses peng-OTW-an jenazah Gita bisa dilakukan. Dimana dari kejauhan kameramen pun terbang untuk menyorot adegan yang super ekstrim. Karena petir menggelegar yang mungkin bentar lagi akan ada badai. Ternyata gempa bumi. Jangan panik Pak. Mantap, solusi yang bagus. Karena gempa ini membuat keranda Gita harus teruruk tanah dan mereka harus mendapatkan kerjaan tambahan menjadi kuli proyek untuk mencari keranda Gita. Namun pekerjaan ini kagak berlangsung lama setelah Novan mendoakan agar keranda istrinya bisa ditemukan. Entarnya langsung ketemu cuy. Di film ini kalian berdoa langsung terrealisasikan. Malam harinya penguburan Gita beban pun udah selesai dilaksanakan, yang entah ini nguburnya pindah provinsi atau bagaimana, tapi untungnya udah kelar karena cangkem gua begitu capek berbacot ria. Namun ketika mereka ingin pulang, tiba-tiba asap airdrop PUBG pun muncul dari dalam kuburan Gita dan lihat dah. Yang naruh bom di dalam kuburan siapa? Coba, ya kali kuburan kagak ada unsur bahan kimia bisa meletup.